Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, lagi viral nih. Ipar adalah maut. Itu karena ada film terbaru yaitu judulnya Ipar adalah Maut yang sedang tayang di bioskop. Jadi sudah banyak ditonton oleh penontonnya. Kemudian, apakah ini ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasannya ipar ini adalah maut? Kenapa ipar itu disebut maut? Dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau menggambarkan bahwasannya ipar itu adalah maut? Mau tahu alasannya? Simak video ini sampai selesai. Beberapa hari ini masyarakat Indonesia sedang hangat memperbincangkan film berjudul Ipar Adalah Maut yang sudah tayang di beberapa bioskop di Indonesia. Film yang disutradai oleh Hanung ini membawa penonton dalam suasana amarah, kecewa hingga sedih. Kenapa alasannya? Karena kisah seperti dalam film Ipar Adalah Maut ini sangat relevan dan kerap terjadi di tengah masyarakat kita. Siapa sangka, ternyata judul Ipar Adalah Maut nyatanya merupakan kutipan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuat dalam beberapa kitab hadis, seperti di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Di antaranya adalah An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa'i faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aita al-hamwa qala al-hamwu al-mautu, yang artinya dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki dari Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, ipar itu adalah maut. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut bahwasannya ipar adalah sebagai maut. Jadi kita akan mendengarkan beberapa penafsiran ulama terkait makna dari ipar sebagai maut di dalam hadis tersebut. Para ulama ahli hadis memiliki penafsiran dan interpretasi yang beragam terkait mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ipar sebagai kematian. Di antara ulama yang menafsirkan adalah Al-Munawi. Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ipar yang masuk ke dalam rumah istri adiknya sebagai kematian disebabkan banyak orang yang tidak tahu bahwa kakak atau adik ipar pasangan bukanlah mahramnya. Jadi ketika seorang lawan jenis yang bukan mahram saling bertemu, maka hukum-hukum fikih seperti menutup aurat, tidak boleh bersentuhan, dan lain sebagainya otomatis berlaku. Dalam hal ini, terkadang seorang yang sudah berpasangan tidak terlalu menjaga batasan-batasannya dengan adik ataupun kakak iparnya dalam hal bersentuhan kulit ataupun menutup aurat, padahal mereka bukan mahramnya. Dengan demikian, Al-Munawi menafsirkan bahwa perumpamaan ipar seperti maut yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk larangan keras agar orang-orang paham bahwa ipar itu bukanlah mahram. Maka batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam terkait lawan jenis yang bukan mahram harus diterapkan. Penafsiran lain terhadap ipar adalah maut, menurut Al-Munawi adalah karena apabila adik atau kakak ipar sering berkumpul,
sering berkumpul bersama tanpa adanya batasan-batasan yang selazimnya, maka cenderung membuat rumah tangga menjadi rusak karena adanya kecemburuan. Ketika suami istri sering berkumpul dengan kakak atau adik iparnya tanpa menerapkan aturan yang seharusnya dalam fikih, maka khawatir timbul hawa nafsu dan kecenderungan terhadap perselingkuhan, na'udzubillah, hingga perzinahan. Kemudian menurut Imam An-Nawawi menambahkan, penjelasan mengapa kunjungan ipar ke rumah disebut sebagai kematian, karena terkadang bahayanya lebih besar dari orang asing. Boleh jadi seorang suami atau istri tidak begitu waspada terhadap iparnya yang lawan jenis, sehingga hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga seperti perselingkuhan, perzinahan, dan cemburu buta berpotensi terjadi apabila tidak dicegah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan film Ipar Adalah Maut mengandung pelajaran bagi setiap pasangan tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga, terlebih relasi antara saudara yang lawan jenis dan bukan mahram. Ini senafas dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana sudah disebutkan tadi. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang disampaikan dalam film ini juga mengingatkan setiap pasangan untuk selalu waspada terhadap godaan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.